Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari-hari ini kita menjadi saksi rajinnya Presiden Jokowi melakukan safari. Silaturahmi Presiden seolah hendak mengirim pesan negara dalam keadaan awas dan aman. Barisan TNI Polri telah dirapikan, stabilitas politik dan kebersamaan kerap ditekankan. Safari mendinginkan suasana terasa penting di tengah sengitnya Pilkada Jakarta yang meruncing. Silih berganti tokoh politik dan elit negeri bicara terbuka. Lalu apa pesan Presiden dari istana? Inilah Mata Najwa. Politik beranda istana. Pemirsa, beberapa waktu belakangan kondisi politik Indonesia menghangat menyusul aksi demo 4 November silam. Presiden Joko Widodo menjadi rajin safari bertemu sejumlah tokoh dan berbagai kalangan. Apakah itu strategi politik meredam situasi? Telah hadir juru bicara Presiden Johan Budi. Selamat malam Mas Johan, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Hadir juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Mas Hasto. Malam. Malam. Ada Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria. Selamat malam Bang Ariza. Selamat malam. Dan ada Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi. Bang Didi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Saya juga mengundang Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Baik. Sudah ada petinggi parpol, sudah ada juru bicara Presiden, sudah ada pengamat politik. Sebelum memulai berbincang, kami akan putarkan wawancara eksklusif Mata Najwa dengan Presiden Joko Widodo di beranda istana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak yang menonjol akhir-akhir ini dilihat masyarakat, silaturahmi ke banyak pihak. Bapak ke berbagai organisasi, kemudian ke teman-teman militer, Bapak bertemu dengan tokoh-tokoh parpol, tokoh-tokoh elit. Sebetulnya pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, itu sebuah konsolidasi kebangsaan. Dan itu juga tradisi berkunjung, tradisi silaturahmi itu juga sangat penting kok. Dan ini adalah budaya kita. Jadi nggak ada salahnya kan kalau saya berkunjung ke ulama, berkunjung ke markas komando TNI, ke Polri. Saya kira buat saya biasa-biasa saja. Hal normal yang memang wajar yang dilakukan, tidak ada kaitannya dengan apa yang Bapak lihat terjadi situasi terkini. Ya, juga sekaligus kita ingin menjelaskan lagi kepada kita semuanya betapa pentingnya persatuan, mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa negara kita ini negara yang majemuk, yang beragam, yang bermacam suku, bermacam bahasa lokal, ada ratusan dan ya inilah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ini merupakan sebuah kekuatan kalau kita bisa menjaga dan merawatnya. Yang jelas silaturahmi itu yang paling banyak dibahas orang adalah silaturahmi dengan salah satu tokoh politik, Prabowo Subianto. Terakhir kemarin juga di sini Pak, di veranda disuguhi teh juga. Iya. Sebelumnya Bapak naik kuda. Jadi kurang lebih 2 minggu lebih sedikit lah, 2 kali pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto.
adakah cerita di balik itu Pak? Selain yang sudah Bapak katakan, saya ingin tahu yang belum banyak orang tahu atau belum orang tahu. Sekali lagi, tradisi berkunjung, tradisi silaturahim itu tradisi dan budaya kita. Nggak ada, saya kira nggak ada jeleknya. Akan sangat baik kalau kita bisa saling berkunjung seperti itu, kita bisa berbicara hal yang berkaitan dengan kebangsaan, saya bisa mendapatkan masukan dan juga kritik dari Pak Prabowo mengenai penyelesaian misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kemiskinan, yang berkaitan dengan pengangguran. Saya kira memang tantangan-tantangan kita sekarang ini di situ, dan saya banyak sekali meminta masukan dari Pak Prabowo. Saya kira kalau komunikasi kita baik, ya, dan saya ingin pesan ini juga sampai ke bawah, bahwa kita yang di atas itu nggak ada masalah. Kita ini baik-baik saja. Sudah tidak sering ada tapun-tapunan, ketemu misalnya. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi sisa-sisa rivalitas 2014, sudah habis sama sekali Pak? Nggak ada. Kita kalau ketemu ya tertawa, terbahak-bahak bersama. Ya kalau saya sampaikan juga, Pak Prabowo juga menyampaikan, ya kalau ada rivalitas ya saat 2014. Kalau nanti ada lagi ya nggak apa-apa, tapi setelah itu bahu-membahu bersama membangun negara, membangun bangsa. Saya kira memang tradisi seperti itu yang kita inginkan untuk selalu kita kemukakan kepada rakyat. Perbedaan politik seharusnya tidak membawa permusuhan, apalagi kebencian, begitu ya Pak. Tapi yang jelas dinamika sekarang, terutama karena pilkada, itu terasa panas tidak? Bapak juga merasakan kepanasan itu sampai ke Bapak? Kalau pilkada dimanapun, pilihan bupati, wakil bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, wakil gubernur, sama saja. Pasti ada dinamika, pasti ada tambah hangat-hangat dikit atau tambah hangat dikit, biasa saja dinamika politik seperti itu. Tetapi yang paling penting menurut saya, jangan sampai, ini yang saya kadang-kadang kalau sudah buka media sosial, kalau sudah pada saat-saat entah pilpres, entah pilgub, pilkada, selalu yang ada adalah saling menghujat, saling menjelekkan, mencaci maki, ada fitnah di situ, ada adu domba di situ, ada provokasi di situ. Ini sekali lagi, ini bukan budaya kita. Kita menjadi lupa bahwa ada tata nilai, nilai-nilai bangsa kita, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai sopan santun yang kita punyai. Kita sering lupa itu. Inilah perlunya saya sudah menyampaikan kepada menteri-menteri agar ada netiquette, ada etika berinternet, sehingga bahasa-bahasa yang disampaikan adalah sebuah bahasa-bahasa yang mengikuti tata nilai kita. Ujaran kebenciannya luar biasa terkadang Pak. Iya. Kalau membaca hate speech, ujaran kebencian di sosial media luar biasa. Kalau kita mau buka media sosial sudah geleng-geleng betul. Inilah saya kira yang perlu kita perbaiki dan kita perlu mengedukasi. Di beberapa kalangan mengkhawatirkan soal keberagaman yang tampaknya mulai dianggap sebagai suatu kelemahan dibandingkan kekuatan, Pak. Konsep negeri kita, kebinekaan kita yang seharusnya menjadi utama dinilai sebagian kalangan mulai pudar. Apakah Bapak juga melihat hal itu? Kita sekali lagi harus melihat memang faktanya kita beragam. Berbeda agama, berbeda suku bangsa, sekali lagi berbeda bahasa, kita juga ada berbeda kulit, ada berbeda rambut, saya kira berbeda adat, saya kira memang kita ini berbeda-beda dan sekali lagi ini adalah
anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Ini sebuah kekuatan, ini sebuah potensi kalau kita bisa menjaganya. Dan yang Komitmen Bapak untuk menjaga itu, Pak? yang kita ingin agar ada kesadaran kita bersama untuk menjaga dan merawatnya, sehingga sekali lagi kita ingin mengajak, ingin merangkul semua elemen bangsa agar kesadaran itu betul-betul ada. Dan sekali lagi bahwa keberagaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri. Ada pengalaman pribadi selama Bapak, ada kisah yang memang bisa merefleksikan bagaimana Bapak melihat itu sebagai sebuah kekuatan? Ya, saya sudah pergi dari yang pulau yang di ujung-ujung, misalnya ke Natuna, kemudian ke Miangas, ke Halmahera, kemudian ke Nias. Memang semakin kita datang ke sebuah kabupaten atau kota, ke sebuah provinsi, semakin kelihatan sekali betapa kita ini memang berbeda-beda. Saya berikan contoh saja, misalnya di satu provinsi, di Sumatera Utara, waktu kita ke selatan, ke Pulau Nias, salamnya Yahawu. Oke, Yahawu. Yahawu, ya pakai yang singkat beda. ada, ya ada, okay. ya. Itu salamnya di situ begitu. Salamnya di situ. Oke. Tapi kita pindah lagi ke Karo. Beda lagi, Majua-jua. Beda lagi. Nanti pindah ke Pak-Pak misalnya, Jua-jua. Beda lagi. Terus misalnya kita ke Toba, Simalungun, Mandailing, beda lagi, Horas. Ini baru satu provinsi. Dan baru satu kata, baru salam saja ya Pak? Itu baru urusan salam, sudah berbeda-beda. Kita punya 34 provinsi, kita memiliki 516 kabupaten kota. Dapat kita bayangkan betapa kita memang berbeda-beda. Tapi sekali lagi ini adalah anugerah yang patut kita syukuri, yang marilah kita bersama-sama merawat dan menjaganya. Ya, itu tadi cuplikan wawancara saya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Tayangan utuhnya Anda dapat saksikan wawancara dengan Presiden Jokowi yang akan kami putar dalam episode ulang tahun ke-7 Mata Najwa pada hari Sabtu pukul 19.30. Saya masih akan melanjutkan Mata Najwa dengan sejumlah petinggi partai politik di Politik Beranda Istana. Jangan kemana-mana.